Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Azizah dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang pengertian kontrak. Istilah perancangan berasal dari bahasa Inggris yaitu kontrak drafting. Sehingga perancangan kontrak yaitu merancangkan dan juga mengatur struktur kontrak yang akan dibuat oleh para pihak. Struktur kontrak yaitu isi yang akan dibahas dalam kontrak dan juga yang akan dirancang oleh para pihak. Sumber-sumber perancangan kontrak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 5 dan Pasal 22. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 5 sampai dengan Pasal 6. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 38 tentang jabatan notaris. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Syarat sah kontrak atau perjanjian ada syarat subjektif dan juga ada syarat objektif. Syarat subjektif ada dua. Yang pertama, kesepakatan para pihak. Dalam suatu kontrak, kita harus mempunyai kesepakatan bersama. Contohnya, ada seseorang yang akan membeli rumah. Mereka menyepakati kontrak atau perjanjian jual beli rumah tersebut dengan penjual rumah. Yang kedua, kecakapan para pihak, yaitu wewenang para pihak dalam membuat kontrak. Semisal contoh, ketika PT Abadi Jaya bekerja sama dengan PT Sumber Makmur, maka orang yang berwenang menandatangani kontrak tersebut adalah direktur dari kedua PT tersebut. Jika salah satu dari kedua direktur tersebut tidak hadir, maka direktur tersebut dapat memberikan kuasa kepada manajer untuk menandatangani kontrak tersebut. Selanjutnya, syarat objektif. Syarat objektif sendiri ada dua. Yang pertama, adanya objek perjanjian. Dalam suatu perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, Andi berniat menjual motornya yang bermerek Vario warna hitam yang diproduksi pada tahun 2000 kepada Anton dengan harga 15 juta. Dalam perjanjian tersebut, Andi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual, serta jenis, harga, dan juga ciri-ciri dari barang tersebut. Yang kedua, sebab yang halal merupakan isi kontrak atau perjanjian tersebut, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perkenalkan, nama saya Nani Raziza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perbedaan perjanjian dan perikatan. Perbedaan yang pertama, perjanjian. Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana ada seseorang yang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal dan timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut. Kemudian perikatan. Kalau perikatan itu merupakan hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Perbedaan yang kedua, kalau perjanjian itu bentuknya itu harus tertulis, dan kalau perikatan bisa tertulis, bisa lisan. Perbedaan yang ketiga, kalau perjanjian, konsepnya itu harus bersifat konkret atau nyata, bisa dilihat, berwujud. Contohnya kayak perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa. Kemudian kalau perikatan, konsepnya itu bersifat
abstrak, dan perikatan itu belum tentu perjanjian. Selanjutnya, asas-asas dalam perjanjian. Di dalam sebuah perjanjian yang disusun itu harus mengikuti beberapa asas-asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Asas kontrak bisnis menurut KUH Perdata dilihat dari daya mengikatnya. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan untuk para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kemudian mengadakan perjanjian dengan siapapun, dan menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Asas yang kedua ada asas konsensualisme. Dalam asas konsensualisme ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas yang ketiga ada asas kepastian hukum atau Pacha sunt servanda. Asas Pacha sunt servanda ini disebut dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Yang keempat, ada asas itikat baik atau Goede Trouw. Asas itikat merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas yang terakhir ada asas kepribadian atau personalitas. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cahyono Nugroho dari ISD Ekonomi Syariah akan menjelaskan tentang perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut, yaitu perjanjian kekeluargaan, perjanjian kebendaan, perjanjian obligator, perjanjian pembuktian, perjanjian nominat. Ada perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum, perjanjian non-obligator, dan perjanjian tidak bernama. Dari perjanjian non-obligator ada zakelijke overeenkomst, bewijsovereenkomst, liberatie overeenkomst, vaststelling overeenkomst, dan inominat yang tidak perjanjian tidak bernama.